Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-44 dari 50 topik. Tipe-tipe penelitian yang relevan, bagian pertama. Setiap disiplin ilmu pengetahuan selalu berusaha mencoba membatasi gejala, objek, dan memilih metode yang dianggap tepat, logis, dan rasional. Metode ilmu pengetahuan memiliki serangkaian langkah, meliputi 1. Memformulasikan permasalahan, 2. Merencanakan desain penelitian, 3. Mengumpulkan data, 4. Menganalisis data, dan 5. Menggambarkan kesimpulan-kesimpulan. Metode dasar di atas itu berlaku bagi semua ilmu pengetahuan dan masing-masing ilmu pengetahuan juga akan menentukan pula prosedur detailnya atau instrumennya masing-masing. Misalnya, ilmu kimia menggunakan tabung reaksi dan eksperimen laboratorium dan sosiologi menggunakan daftar pertanyaan, dan sebagainya. Pengertian metode penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos, yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan, penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Tentang istilah penelitian, banyak para sarjana yang mengemukakan pendapatnya. Menurut David H. Penny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Menurut J. Suprapto, M.A., penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis. Menurut Sutrisno Hadi, M.A., sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Muhammad Ali, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Dari batasan-batasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian, sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan, dengan pemikiran yang tepat secara terpadu, melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan. Perkembangan metodologi penelitian. Ilmu pengetahuan memiliki sifat utama yaitu tersusun secara sistematik dan runtut dengan menggunakan metode ilmiah. Karenanya sementara orang menganggap perlunya memiliki sikap ilmiah untuk menyusun ilmu pengetahuan tersebut, atau dengan kata lain ilmu pengetahuan memiliki 3 sifat utama tersebut, yaitu 1. Sikap ilmiah, 2. Metode ilmiah, 3. Tersusun secara sistematik dan runtut. Sikap ilmiah menuntun orang untuk berpikir dengan sikap tertentu. Dari sikap tersebut orang dituntun dengan cara tertentu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya cara tertentu itu disebut metode ilmiah. Jadi dengan sikap ilmiah dan metode ilmiah diharapkan dapat disusun ilmu pengetahuan dengan sistematik dan runtut. Periode perkembangan metodologi penelitian yang dikemukakan oleh Rummel, yang dikutip oleh Prof. Sutrisno Hadi M.A. digolongkan sebagai berikut. 1. Periode trial and error. Dalam periode ini diisyaratkan bahwa ilmu pengetahuan masih dalam keadaan embrional. Dalam periode ini, orang menyusun ilmu pengetahuan dengan cara mencoba-coba berulang kali sampai dijumpai suatu pemecahan masalah yang dianggap memuaskan. 2. Periode authority and tradition. Pada periode ini, kebenaran ilmu pengetahuan didasarkan atas pendapat para pemimpin atau penguasa waktu itu. Pendapat-pendapat itu dijadikan ajaran yang harus diikuti begitu saja oleh rakyat banyak dan mereka harus menerima bahwa ajaran tersebut benar. Di samping pendapat para penguasa atau pemimpin, tradisi dalam kehidupan manusia memang memegang peranan yang sangat penting di masa lampau dan menentang tradisi merupakan hal yang tabu. Karenanya tradisi dipercaya sebagai hal yang benar, sehingga tradisi menguasai cara berpikir dan cara kerja manusia berabad-abad lamanya. Sebagai contoh, sampai pertengahan abad ke-20, petani Jawa masih memegang tradisi bahwa mereka akan segera turun ke sawah apabila telah melihat bintang biduk, atau gubuk penceng, sebagai pertanda mulai turun hujan. 3.
Periode Speculation and Argumentation. Pada periode ini, ajaran atau doktrin para pemimpin atau penguasa serta tradisi yang bercokol dalam kehidupan masyarakat mulai menggunakan dialektika untuk mengadakan diskusi dalam memecahkan masalah untuk memperoleh kebenaran. Dengan kata lain, masyarakat mulai membentuk kelompok-kelompok spekulasi untuk memperoleh kebenaran dan menggunakan argumen-argumen. Masing-masing kelompok membuat spekulasi dan argumen yang berbeda dalam memperoleh kebenaran. Oleh sebab itu, pada saat itu, orang terlalu mendewakan akal dan kepandaian silat lidahnya, yang kadang-kadang dibuat buta supaya tampak masuk akal. 4. Periode Hypothesis and Experimentation. Pada periode ini, orang mulai mencari rangkaian tata cara untuk menerangkan suatu kejadian. Mula-mula membuat dugaan-dugaan, atau hipotesis, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, lalu dianalisis dan diolah, hingga akhirnya ditarik kesimpulan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dengan eksperimen atau observasi-observasi serta dokumen-dokumen. Metodologi penelitian terdiri atas kata metodologi yang berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan makna penelitian tersebut di atas, penelitian juga dapat diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang mempersyaratkan kesaksamaan atau kecermatan dalam memahami kenyataan sejauh mungkin sebagaimana sasaran itu adanya. Jadi, metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah, dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya. Menurut model pengembangannya, 1. Penelitian cross-seksional, 2. Penelitian longitudinal. Seorang peneliti dapat memilih desain penelitiannya menurut pengelompokan tersebut di atas, sehingga dapat saja suatu penelitian merupakan gabungan dari beberapa desain, seperti misalnya, desain penelitian korelasional dengan pendekatan cross-seksional pada total populasi, desain penelitian deskriptif kausal komparatif dengan pendekatan prospektif dan lain sebagainya. Menurut Prof. Sutrisno Hadi, MA, jenis-jenis penelitian dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Menurut bidangnya, penelitian dapat meliputi misalnya penelitian pendidikan, penelitian pertanian, penelitian hukum, penelitian ekonomi, penelitian agama. 2. Menurut tempatnya, penelitian dapat meliputi misalnya penelitian laboratorium dan penelitian perpustakaan. 3. Menurut pemakaiannya, penelitian dapat meliputi penelitian murni dan penelitian terapan. 4. Menurut tujuan umumnya, penelitian dapat meliputi penelitian eksploratif, penelitian developmental, dan penelitian verifikatif. 5. Menurut tarafnya, penelitian dapat meliputi penelitian inferensial. 6. Menurut pendekatannya, penelitian dapat meliputi penelitian longitudinal dan penelitian cross-seksional. Di sisi lain, Dirjen Pendidikan Tinggi menyebutkan salah satu cara penggolongan mengenai macam rancangan penelitian berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya. Mendasarkan atas sifat-sifat masalah tersebut, rancangan penelitian dapat digolongkan sebagai berikut. A. Penelitian historis. B. Penelitian deskriptif. C. Penelitian perkembangan. Demikianlah materi topik ke-44 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.